Maya Hilafah. Hah? Gede banget coy. Yo, yo, halo Jo, halo Jo, Jo, Sorry, Jo, udah mulai. dipanggil Udah mulai, tadi Jo. Kita udah rekaman. Sorry. Gue lagi ngelihat video biologi Biologi. Maya Khalifa. Wanjir, gimana? Baru, sorry. Bentar. Bersihin dulu. Oke. Nice. Oke. Kagak Ya, usah lu sorry. cium, kalau gitu. Kenapa Well, dicium? mastiin aja biar takutnya sampai ke penonton ke rumah. But welcome back. We are Warkop Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Warkop Media, dan kita janji P-nya bukan porn. I'm your host Joey and always with your co-host Ardio and Oka. Dan kita Warkop Media ya. Ini udah week 13 ya kan. Kita suka ngomongin olahraga, tapi kok kita nggak pernah ngajarin olahraga. Nah, kita punya exercise nih guys. Kalian cukup ambil bola. Ini exercise namanya ball spiking presented by Viking Ski Birum presented by Warkop Media. Ya kan? Lu cukup ambil bola satu, terus lu kayak giniin aja at least 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Congrats. Apa yang lo achieve? Lo punya QB rating lebih tinggi dibanding JJ McCarthy dan Max Brosner minggu ini, yaitu 39,6. Oke. Jadi kalau lo ngerasa Makasih sudah down, mewujudkan mimpi gua. betul. Jadi kalau lo ngerasa down, kalau lo lagi ngerasa kurang bergairah, coba aja kayak gitu 10 kali. Lo lebih bagus dibanding 12 overall pick di NFL Draft 2024 dan UDFA quarterback di tahun 2025. Karena dua-duanya jadi, lu bayangin gak sih lu nge-draft franchise quarterback kan? Wah, my face of franchise. Sekarang dia jadi top 10 universal. gitu. Dia sekarang jadi universal meme of being a garbage man. Eh, Parah, lu ngeliat editannya JJ McCarthy kan? Ya, Itu ya, yang ada yang kalau diedit itu ada kayak suara sumpah sekarang semuanya kalau kill quarterback lumayan jelek, that's the edit man. Bayangin gua, I'm thankful that my team didn't draft JJ McCarthy. Lu bayangin Giants JJ McCarthy di tahun ini, gua nangis sih. Gak selamat gua. Hilang gua. nggak dapat Jackson Dart, nggak ada Neighbors. Dapat aja Terus JJ habis. McCarthy. Ini JJ McCarthy. Kasihan Vikings aja. Tapi week 13 nih, Thanksgiving. Ya kan, tim gue kalah lagi dan they better lose until 2015 biar Joe Shane dipecat. Gue mau kita kalah. Chief Kalah, lagi. sorry kalah. Chief Kalah. lagi. Wah. Lalu Lions Kalah lawan Gua Packers sih Iya, kemarin. kalah lawan Packers. Sorry, kalah lawan Packers 3-1-2-4. Kalah semua Kalahnya kecuali timnya Oka sama timnya Andra. Hello playoffs, hello AFC South. Gile. Udah dibilangin kalau Colts itu fraud, man. Itu sudah Kalah 3 kali berturut-turut ya, diproklamasikan. Colts kalah ya berarti. Sejak Ardio bilang Daniel Jones MVP, Colts kalah 3 kali berturut-turut. Terus kakinya Jones retak. Gokil lu Ardio. Sekarang nama lu jadi fracture. DJ gak tuh? Kalau ngomongin kakinya yang Hueku apa kabar Jo? Wah, itu dia bersetubuh dengan tuh dipotek Dra kayaknya Dra. itu kakinya bersetubuh dengan bumi. Akhirnya gue baru tahu tuh istilah bersetubuh dengan bumi itu kaki Yong Hoiku pas lagi nendang lawan Patriots. Gue akhirnya kemarin terbang ke MetLife ya kan. Gue ngajarin Yong Hoi. Bola kecil tendang. Bola gede bumi gak bisa ditendang. Sebenarnya itu dia tuh ini kebanyak salah. Harusnya tuh nonton Eye Shield ya. Kemarin tuh dia nonton Tsubasa. Betul. Dia Tsubasa belajar Neo Tiger Shot. Bukan, Tsubasa. Raiju Shot namanya. Tsubasa Dari lo tau Hyuga. sendiri kan, Kaiju nendang shot? apa? Raiju Iya, shot. ada namanya Raiju Shot. Jadi kalau ini fun fact sedikit ya. Kan awalnya Tiger Shot. Di atasnya tuh ntar yang abis dia latihan di itu, laut nge- yang nembak ngebelah- yang nge- nendangin
Tendang Kayak ombak itu yang nembus ombak. ombak. Terus tiba-tiba kena burung elang apa garuda apa itu kan Neo Tiger Shot. Nah setelah itu tuh ada namanya Raiju Shot. Nah itu tuh ceritanya kayak dapet tambahan listrik gara-gara dia ngegesek kakinya ke rumput. Bentar, bentar. Gue banyak pertanyaan di situ. Gue ada pertanyaan di situ. Itu kalau dibahas banyak pertanyaannya ini satu episode sendiri gue juga kagak ngerti. Jurus Subasa tuh aneh. Pokoknya ceritanya mungkin dengan adanya listrik statis gitu kan, lu ngegesek kaki lu ke rumput, seret keluar listrik gitu. Niatnya mungkin Padahal gitu kali Yonghoku. Padahal tinggal gesek-gesek balon aja ke kepala ya dapat listrik statik juga. Iya, atau kayak tadi tuh kan di gini-gini agak digesek dikit gitu kan. Ngomong-ngomong Subasa ya kan. Subasa imajinasi. Nah, sekarang kita berimajinasi nih. Semua tim Ardio kalah semua ini. Chief kalah, Colts kalah. Gimana nih Ardio minggu ini? Apa lu nggak bisa thankful buat apa-apa nih Ardio minggu ini? Enggak Semua tim dong, lu kalah. sorry, I'm still thankful. I can Thankful buat still apa nih, Ardio? thankful. I'm thankful atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Mantap. Karena itu nikmat terpenting. Benar ya. Ini fans kalau udah kayak gini biasanya balik ke religius, balik ke Tuhan. Udah nggak bisa Ya kan? lagi balik ke tim olahraganya. Gua Kalau udah misalkan udah timnya kalah gitu kan banyak yang jadi preachers gitu tiba-tiba. Betul. The one who lose the battle Gimana will win ya? the war. Pokoknya udah bawa-bawa Tuhan, itu udah keluar dari playoff kayak gua Mardio. enggak nih gimana bilangnya kan dianalisa sudah, makasih masukan sudah, dibahas di podcast sudah ya. Tinggal minta sama yang di atas, mungkin kurang itu. Mungkin Nah, mungkin gua harus start bawa jersey gua kalau misalkan sholat ke masjid atau sholat Jumat gitu kan ya, biar agak didoain dikit lah. Si ngaruh, tapi ngomong-ngomong di atas. Nah, yang seru AFC South nih. Colts 84, Jaguars 84, Texans 75, Titans sudah tidak ada. Gimana nih Oka, lu ngelihat divisi AFC South makin ketat, tapi lu lihat Colts makin susah jadwalnya. Dan Texans akan melawan Chief minggu depan, ya kan? Lu thankful nggak sih Oka sama posisi lu abis start 0-3? Kayaknya ini juga karena gue sempat bilang pas kayak week 3 atau week 4, satu-satunya tim yang pernah comeback dan masuk playoff setelah mulai 0-3 itu kan adalah 2018 Texans. Betul. Dan menurut gue Texans bakal going on the very crazy run setelah loss 3 kali beruntun di awal musim. Dan sekarang mereka after 3 loss pas awal musim itu rekornya 7-2. Siapa tuh pelatihnya Oka? Pas lagi 2018 pelatih sama quarterback-nya siapa Kak? Kayaknya mereka udah ditangkap FBI, jadi gue nggak terlalu ingat ya. FBI ya. Gue melihat kiri kanan gue ada FBI atau enggak, tapi isinya tuh ya orang-orang bertalenta tapi ya problematic beyond beliefs, anjir. Dua-duanya bahaya. Yang satu nge-trade WR All Pro buat kacang goreng, yang satu suka main ke tempat pijat. Nah, apa yang gue thankful? Double dipecat, Bowen dipecat, tinggal Joshen. Kalau dipecat gue fully thankful. Gue nggak ada positif di tahun ini. At least gue thankful buat punya quarterback yang kayaknya oke, Jackson Dart. Terus gue kira gue punya franchise running back, ankle-nya keputer. Wide receiver gue lagi sedih karena nggak ada yang klonin dia pas lagi recovery. Terus edge rusher rookie gue suka nonton bokep di meeting room. Well, we done that, right? Tapi maksud gue adalah use headset, man. Nah, gue nothing to be thankful, sedih. Tapi hopefully di 2026 things look better. Otherwise, I'm done, man. Cukup, tolong ya Allah, tolong. Berarti Giants sekarang dia di tank waktu di urutan draft order tuh sekarang pick nomor 2, 3. Nomor 1 masih Titans, nomor 2 Giants. Gue sih berharap we end up to 15, trade down, Joshen pasti dipecat kalau Giants 2-15. Itu harapan gue.
Atau enggak lu perlu ini nggak sih Jo, lebih perlu ngepick ini nggak sih, ngepick pelatih? Nah, pelatih gue udah ada listnya nih, dari yang gue excited sampai yang mau loncat dari balkon udah ada listnya. Nanti pas kita udah pasti Joshen dipecat, gue akan keluarin list gue sih. Yang pasti kalau itu pilihannya Matt Nagy, Arthur Smith, Bill Belichick, Ntar gue kunciin dari balkon loh. Kalau misalkan kayak gitu lu nggak akan boleh. Gue nggak akan izinin lu ke balkon. Kalau Loncat, gue kayak kasih gitu. Matt Nagy sih nggak apa-apa, tukar sama double buat jadi OC lah. ya gue sumpah Matt Nagy, Arthur Smith mati sih gue, tolong. Udah gue nggak bisa nonton football lagi sih. Nah, tapi ngomong-ngomong nggak bisa nonton football, ya kan? Ngomong-ngomong HC, ada bau-bau HC yang lagi on hot seat nih, ya kan? Right. Yeah, right. Pittsburgh Steelers back to what they used to be, where they belong. Gila, 6-6 dengan the most expensive defense yang kayaknya sekarang kalau lu nonton mungkin TJ Watt, kaget ya gue, TJ Watt like barely did anything in that game. Kayaknya dia either udah check out atau udah males. I don't know, like Steelers are very in the very delicate position ya. Bahkan sampai fansnya minta Tomlin dipecat kan. Yes. Cuma lucu aja sih itu AFC North kayak nggak ada yang mau ke playoff, I guess ya, Oka ya. Ya, betul. Dari Ravens juga 6-6 sekarang. Iya. Sama Sama. Pittsburgh Steelers 6-6. Ngomong-ngomong playoff picture, kita udah week 13 nih ya kan. Playoff picture udah makin clear, although AFC masih bloodbath ya buat that 7 seed ya kan. Kita bahas dulu nih ya kan, yang sekarang nih AFC nomor seednya 1 adalah New England Patriots. Yes. Ya kan. Terus habis itu ada Denver Broncos. Ada Jacksonville Jaguars, ada Baltimore Ravens. Ya. Ada Los Angeles Chargers, ada Indianapolis Colts, dan Buffalo Bills. NFC Chicago Bears nomor 1. Gila gak tuh? Chicago Bears. Ben Jensen. Terus ada Los Angeles Rams 93, Philadelphia Eagles 84, Tampa Bay Buccaneers 75. Terus ada Seattle Seahawks, Green Bay Packers, dan San Francisco 49ers. Gila, 3 NFC West ada di NFC picture, ya kan. Nah, kita ngeliat nih keempat yang most likely lock menurut gue. Bears, ada Rams, ada Patriots, dan ada Broncos. At least 4 itu ya yang menurut gue masih ini kan, masih I guess they might be lock, apalagi 4-4-nya lagi hot-hotnya ya. Nah, gue mau nanya dulu nih, ya kan, buat Ardio, ya kan. Hai. Lo kan orang AFC banget nih ya. Tim favorit lo nih yang akhirnya bakal jadi first seed AFC, Ardio, siapa nih? Kalau masalah percaya sih, gue percaya Chiefs, tapi cuman jadi nomor 2 kan. Nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin di atas Broncos tuh susah. Tapi betul. kalau yang bisa AFC nomor 1 paling chance-nya tuh di Colts. Tapi kan Colts juga susah. Colts. Ya Allah, Tim favorit gue dua-duanya kayak in shambles aja gitu. Oh ya, 2. Chiefs Apalagi yang probability-nya makin kecil. Colts kehilangan Sauce Gardner 2-3 minggu ya. Terus Daniel Jones ada lingering injury. Jadi menurut lu siapa nih, Ardio, yang bakal jadi lock first AFC? First AFC udah pasti inilah. Udah pasti Patriots kan? Betul. Menurut gue juga Patriots pasti, ya, atau yeah. ya pasti mungkin enggak ya. Cuma ya most likely. Iya. Ya kalau misalkan chances keduanya itu Broncos, ya masa gue bilang, oh iya Broncos kok kayak gila masih satu regional nih. Ya masih satu regional. Tabu. Masih satu Cuma regional. menurut gue Patriots sih nggak mungkin Patriots nggak first AFC seed. It's gonna be Choke of the Year sih menurut gue, pasti first. Gak mungkin juga sih. Ya. Kalau ngelihat mungkin, track kan? record kita, kalau misalkan kita nge-hype beberapa pemain atau beberapa tim, kok kenapa trennya semuanya menurun ya? Kalau dilihat-lihat, kita pernah nge-hype Baker. Kita pernah nge-hype
DJ, Daniel Jones. Kita pernah nge-hype Colts. Terus Semuanya Packers. Kita nge-hype Packers awal-awal. MVP-nya hilang. Packers awal-awal, Packers tiba-tiba jadi peringkat 2 di NFC North. Nah, Apalagi by ya the way, kita hype. Awarding kalau night, ngeliat bro. jadwal Patriots nih ya, Patriots itu kan minggu depan bye. Terus habis itu ketemu Bills, Ravens, Jets, sama Dolphins ya. Ya kan Ardio. I guess very easy schedule lah ya menurut gua. Apalagi Patriots Patriots di Gillette, Ravens lagi naik turun. Ya Jets, Dolphins, masa si Patriots kalah sama Jets sama Dolphins. Bukan Berarti mereka ya, bukan tapi Bills kan. ya semoga nggak kalah. Cuman ya kita tahu kalau week 1 kejadiannya gimana kan. Apa yang kejadian di week 1. Tapi gue memohon kepada Patriots dan seluruh sekte Patriots, tolong kalahin Bills ya. Please kalahin Bills. Oh iya. Betul. Kita buat prank circle semua. Ini demi kemaslahatan bersama gitu. Kalau fun fact-nya kalau nanti menang lawan Bills itu ngunci juara divisi AFC East. Anjing, Bills cepet ya? banget. Iya. Cuma Ardio, gue pengen nanya deh, kenapa lu yakin banget Patriots bisa jadi, nggak yakin banget sih, maksudnya kenapa lu yakin Patriots yang akan megang first AFC? What do you see in Patriots? Konsistensi kan pertama, first and foremost. Kedua, kita lihat jadwalnya juga. Jadwalnya ketemu Bills juga lagi shaky, apalagi itu juga rival. Jadi pasti gontok-gontokan lah, bukan gontok-gontokan ya bilangnya. Pasti Patriots juga bakal all out lah. Lawan Bills, apalagi dengan tadi kata Andra, fan fact-nya bakal bisa ngelock Lock divisi. AFC US. Jadi AFC East, sorry. Yeah. AFC East kebalik, itu bakal jadi boost banget kan. Apalagi setelah beberapa musim kemarin Patriots yang selalu naik turun. Ya ini musim mereka yang lagi bagus, jadi ya pasti bakal menang lawan Bills. Ketemu Ravens gonjang. Ravens juga lagi jelek lah, Lamar lagi declining, defense-nya terutama apalagi lagi downfall banget. Jadi pasti harusnya bisa menang lawan Ravens. Ya tinggal ketemu Jets sama ketemu Patriots, ketemu Dolphins asal nggak aneh-aneh. Iya. Ya, Kayak tadi dibilang. masa lawan Jets Dolphins kalah sih. Lawan Iya. Tyrod Taylor sama Tuano Brand Bufailoa. Aman lah. Aman, makanya. Masa. Tapi key utamanya sih kayak konsistensi sih ya. Ya, yang Balik kalau gue lagi. lihat dari kemarin pas nonton Giants kan gue nggak nonton live tuh karena gue lebih milih kerja kan. Nah itu yang ya Drake May is too good man. Drake May is too good, kayak di left side-nya Drake May itu kemarin Veridian Lowe sama itu semua tuh backup ya kan. Abdul Porn Carter dia punya 5 pressure and 1 sack kemarin kan. Lawan itu cuma it doesn't face Drake May gitu. Right now he's 23 touchdown, 6 interception, 3.400 leading yards di all quarterback right now. He's too poised man di pocket, he's too good. As long as May healthy, mau wide receiver-nya itu Rafianda Putra dan Farhan Rafi, I think Patriots will lock that first FC set juga sih menurut gua. They are too good man. Yeah. The depth is good, defense good. Marcus Jones lo udah lihat posnya mungkin ada triple, bukan triple way. Dia punya 3 touchdown sebagai offense, defense dan special teams. Special teams, yes. Ya. So I guess Patriots gonna go all the way ya for the Ya. walaupun katanya ini bukan kata kita. Kata netizen jadwalnya kegampangan katanya. Gitu sih. Nggak tahu. Itu kata netizen. Jadwalnya kegampangan. But we'll see. During the playoff stretch ya, are they back for real? Dan buat Oka ya kan. Gue Yes, penasaran juga nih correct. Kak. NFC I think lebih more of a bloodbath kan right now. Karena as you can see, semuanya itu minimal punya 8 win. Ya, itu 7 win ke atas kan. Sedangkan di AFC masih ada 6 Ravens ya kan. Ada Tampa Bay Buccaneers. Itu ada Green Bay, ada Rams, Eagles, Seattle, Seahawks. yes, 49ers. Mereka punya more than 8.5 wins. Itu gara-gara Packers pakai acara seri. Chicago nomor 1 ya kan, with the revamp offense from Ben Johnson. Tapi Kak, gue penasaran sih menurut lu who's gonna be the leading
NFC ya with this current picture ya as a number one seed in the NFC. Oke, jadi sekarang seed 1 dan seed 2 itu ada Bears ya seed 1 ya. Betul, Bears Bears di seed seed 1, Rams di seed 2. Well, Rams kemarin baru aja kalah sama Panthers ya. 31-28. Tapi itu nggak nutup tentang performa mereka yang memang udah apik dari awal musim gitu. Jadi we have to give a little shout out gitu buat Stafford karena waktu kita bikin nomini MVP kemarin his stats is good but for the mid season awards itu kita mungkin nggak terlalu consider karena ya maybe there's another player that looks better in stats gitu kan. Tapi Stafford until this week he's a front runner man for MVP. 30 touchdown dan 2 interception. 32 Absolutely. Oh ya, 32 dan 4 karena itu gua belum masukin statsnya lawan Panthers kemarin ya. Dan sekarang juga one of the top passer rating juga di NFL. So overall gua rasa Stafford ini memang sering jadi kayak the other QBs gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak disorot ketika di Detroit. Terus habis itu dia akhirnya keluar dari Detroit, di trade ke Rams, and finally won the Super Bowl. Dan sekarang orang udah mulai ngeliat Matthew Stafford it in kind of different ways gitu. Lebih kelihatan kayak top 5 QB dibandingkan mungkin ya he's good, serviceable, maybe great di Detroit. Dan sekarang di Rams he's looking really really good. One of the advanced stats yang kita sempat bicarain sebelumnya itu adalah EPA atau expected point added. Stafford right now itu ada di plus 88 total atau 0.2 EPA per dropbacks dan itu masuk ke dalam top 5 di NFL saat ini. So, gua rasa memang Stafford ini selain juga dia kelihatan sebagai one of the most underrated QB di 2010, itu contemporary quarterback yang seusia dia itu udah ada 2 yang menang MVP kan, yang juga Pro Bowl multiple times. Surprisingly Stafford itu baru like 2 kali masuk Pro Bowl, 2 atau 3 kali. Crazy. Dan it's very crazy gitu. Karena mungkin waktu zaman dia masih di Detroit, dia main di NFC, ada Rodgers, ada Breeze, ada Matt Ryan who is one of the contemporaries juga. Terus juga ada yang seusia dia kayak Cam Newton, itu juga Pro Bowls. Dan Matt Ryan dan Cam Newton won MVPs. Jadi mungkin di usia the prime age of 37 ada kemungkinan besar bahwa Matthew Stafford can be the MVP for the NFL. And Stafford yang main di MVP elite level caliber saat ini itu adalah pembeda dari Rams musim ini dengan Rams musim lalu. With the schedule yang menurut gue cukup imbang, cukup balance. Mereka bakal tetap main lawan Cardinals 2 kali, but they also will play against Lions, lawan Seahawks juga, dan also lawan Falcons, who was also tricky sometimes gitu. Jadi selain schedule yang mungkin lebih nggak seberat tim-tim lain, with the Rams having Stafford, terus habis itu juga dengan weapon mereka seperti Pukanacua atau Devante Adams, Kyren Williams, Blake Corum, dan juga 3 tight end who's also balanced in blocking dan juga receiving. Ini mungkin adalah salah satu offense terbaik Rams after their Super Bowl run. Jadi gue rasa siapa yang bakal ngelok seat 1 ini, gue akan tetap pegang Rams. Nice. Bukan Bears ya. Bears itu masih emang jadwal Bears juga sedikit lebih susah ya. Mereka ketemu Packers 2 kali, Niners dan Lions. 49ers dan Lions. Iya, makanya gue ngeliatnya schedule mereka tuh lebih susah. Jadi tapi also to talk about a little bit about Bears. Itu mereka 9-3 aja itu udah oke banget. Absolutely amazing gitu. Karena mereka awal musim mulai 1-2 with new coach. Terus habis itu sekarang mereka winning 8 of the last 9 gitu. Dan sekarang walaupun mereka tetap akan lawan Packers, lawan 49ers, lawan Lions, itu nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa sneak in juga ke seat 1. Karena
they have sometimes very magical ways to win gitu dengan Ben Johnson dan juga Cal Williams. Dan gue akan sedikit kasih quiz ke Joey sama Ardio. Kalian tahu nggak terakhir kali Bears ada di seat 1 di akhir musim itu musim tahun berapa? 2018 Matt Nagy. 12-4 bukan. Tahun No, 90-an. Terlalu jauh, tapi ya masih itu. Mereka masuk sebagai first seed di playoffs itu tahun 2006. Dan kalian tahu Wow. 2006 Chicago Bears apa yang terjadi di situ? Mereka masuk Super Bowl. Oh no. Ya. Anjing itu Jadi terakhir jauh banget. Iya, 2006 loh. Jadi 2006 dengan defense kayak Hall of Famers kayak Brian Urlacher, terus habis itu ada Lance Briggs, Charles Tillman, terus habis itu juga return guy kayak Devin Hester. Kalau kalian ingat Devin Hester, one of the best 2006 rookie quarterback-nya specials. siapa Bears? Grossman ya? Iya, Rex Grossman. Iya. Holy man. Gue masih Jadi nonton kalau Tsubasa itu. mereka ngalahin Drew Brees dan juga New Orleans Saints waktu itu. Jadi 2006 iya. Mereka masuk Super Bowl tapi kalah sama Peyton Manning. So the Magic sekarang justru kebalik karena offense-nya yang kelihatan lebih bagus dibandingkan defense. Dibandingkan 2006 yang lebih bagus defense gitu. So Ben Johnson currently juga in contention buat Coach of the Year memang. But overall kalau misalkan kita patokannya ke schedule and performance overall dari pemain-pemainnya, mungkin Rams punya lebih banyak edge di situ. Ada yang lebih Iya sih. diunggulkan untuk masuk seat 1. Iya sih. I guess Rams juga udah lebih ripe kan, lebih matang. Both defense and offense mereka kayak top 5 I think right now. Gak cuma offense-nya aja yang ngeri, defense-nya quietly ngeri, pieces-nya juga bagus. So yeah, I guess make sense ya Rams untuk jadi take overall. Mereka juga sebelum mereka sama kalah lawan Panthers, mereka lumayan formidable sih, kayak who's gonna beat them, ternyata Panthers dan Bryce Young. But yeah, that's the luck. Tapi masih banyak banget tim lagi fighting for their lives like for the AFC. Ada Colts, ada Bills, ada Chiefs, ada Steelers, Ravens, Jaguars, Texans. Di NFC masih ada Lions, Cowboys, Panthers. Wow, yes, masih bertarung kan buat dapetin the last berth of the playoff kan. This is interesting sih, soalnya it's quite bloodbath out there. Cuma ini buat everyone, bahkan producer feel free to jump in ya. Tapi gue bakal duluan sebelum gue diambil. Hot take tim yang nggak bakal masuk playoff. Kalau gue totally tidak bias dan very professional. Indianapolis Colts. Schedule mereka habis ini lumayan susah by the way. Daniel Jones ada masalah, ada injury di kakinya. Dan Colts bakal ketemu semua tim dengan winning records. Jaguars, Seahawks, 49ers, Jaguars again, dan terakhir lawan Texans. Which I think and that last week might be kayak pertarungan buat mendapatkan that playoff spot, right? It's gonna be bloodbath out there. Dan Colts lagi dingin ya, mereka kalah I think tiga kali berturut-turut, dua kali. Mereka kalah lawan Chiefs dan Texans ya. Interestingly enough di kedua pertandingan tersebut Colts offense-nya yang meledak-ledak di awal ya kan, mereka cuma udah bisa skor 20 maksimal. Bahkan sebelum mereka menang lawan Falcons, mereka kalah lawan Steelers. Itu juga mentok di 20. The offense are getting a little bit cold menurut gua. Mungkin juga with the fact that Daniel Jones has injury. So I think Colts they have chance to miss the playoff entirely. Itu kalau dari gua ya. Nah, tadi gua kan udah nanya Ardio duluan, sekarang gantian. Gua mau nanya Oka duluan sebelum ke produser. Kak, siapa yang menurut lu bakal miss the playoff? Hunch feeling gue melihat justru Buccaneers somehow miss the playoffs. Wow, kalau Buccaneers miss the playoff berarti Panthers masuk playoff dong. It could be Panthers masuk playoff, bisa juga dua-duanya masuk playoff. But yeah, karena mereka juga masih bakal ngelawan Panthers 2 kali di last 5 games. Dan mungkin secara opponents mereka juga mereka
nggak terlalu berat sebenarnya. Saints, Falcons, Dolphins, dan Panthers 2 kali. Cuman gue concern banget sama defense mereka ya. Defense mereka it's starting to slip, dan mereka selain kemarin menang Cardinals, itu pun juga sebenarnya lawan Cardinals mereka nggak terlalu meyakinkan karena Baker kan sempat cedera juga pas sebelum pertandingan lawan Cardinals. Tapi setelah bye week bye week mereka di week 9, mereka udah kalah 3 kali beruntun lawan Patriots, Bills, Rams, dan mereka kalah kayak dengan mereka kebobolan sampai lebih dari 25 poin each gitu. 44 lawan Bills, 34 lawan Rams. So, overall gue concern memang sama defense mereka. Mereka juga sekarang udah di bottom 10 in points allowed. Terus juga mereka bottom 5 di passing defense. Dan gue nggak tahu seberapa sehatnya Baker setelah sempat ada tag questionable pas dia lagi practice, ada masalah dengan bahunya. But juga sempat ada isu juga kalau Mike Evans mungkin balik, tapi kinda unlikely kecuali kalau mereka benar-benar pengen push gitu untuk masuk playoffs. Their weapons also kinda questionable karena banyak yang keganggu dengan cedera juga. Kemarin sempat ada cederanya Godwin, terus lebih itu Evans sudah cedera dari awal, terus lebih itu Bucky Irving juga baru balik dan kayak masih coba untuk diadapt lagi. But secara defense gue paling concern sebenarnya ya, karena they allow over 300 total yards dari setiap game mereka yang setelah bye week gitu. Jadi defense mereka memang benar-benar jadi concern, terutama mungkin lawan Panthers bisa jadi batu sandungan, dan Panthers 2 kali mereka lagi ngejar playoff juga and still look very good now. So I think mereka bakal ketat banget nih lawan Panthers, dan ya ini pertarungannya udah bukan playoff spot, mereka pertarungannya untuk divisi, untuk NFC South. So I think kemungkinan yang paling besar untuk slip up di antara 7 tim yang lagi di playoff zone itu adalah Buccaneers kalau gue. Make sense. Mereka habis kalah beberapa kali berturut-turut ya sebelum menang kemarin. Not good, apalagi Todd Bowles, harusnya dia defensive mastermind. Emang defense Bucks they deal with some injury, but who's not at this time right, kayak semuanya pasti cedera gitu. So Bucks make sense sih menurut gue. Dan satu lagi yang gue lupa mention tentang defense mereka adalah mereka doesn't generate enough pressures. Best pass rusher mereka saat ini adalah Yaya Diaby. Wow, Todd Bowles defense nggak bisa generate enough pressure is saying something, man. Oke, good stuff. Nah, produser dulu nih, ada yang mau ikutan jawab nggak? Andra, Farhan, siapa yang menurut lo bakal miss playoff entirely? Oke, gue baca nih surat dari Andra. Kalau gue baca, Ravens, Lamar masih belum figure it out, bisa beneran kesalip Steelers yang bakal juara North dan cuma ada satu spot di North. Schedule-nya Ravens masih ada Steelers, Bengals, Pats, Packers, Steelers. Wow. Kalau Farhan, Jaguars, fundamental jelek, menang gak jelas. Menurut Athletic, chance mereka masuk 83%. Oke, make sense. Jaguars itu karena AFC South bener-bener bloodbath sih. Anything can happen, apalagi Texans lagi rising up. Nah, buat Ardio nih, yuk. Siapa yang menurut lo bakal job chief lo? Enggak dong. Waduh, bisa gila. Ya dia nggak bisa jawab Chiefs karena Chiefs emang di luar zona playoff sekarang. Masih di luar zona playoff. Masih di luar, benar. Ada benarnya. Tapi kan bisa lah nge-push. Menurut lu siapa yang bakal miss the playoff? Your hot take. Chargers. Why? Kalau ngelihat jadwalnya ya, dari jadwal aja ketemunya berat semua. Eagles, ketemu Chiefs, ketemu Cowboys, ketemu Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans, Broncos. Paling gampang di situ paling gampang literally Chiefs anjing. Bukan masalah secara rekor ya, tapi secara 4 dari 5 match up ini semuanya rebutan spot
Eagles pun masih rebutan, Cowboys pun masih rebutan, Chiefs, Texans Broncos juga masih- rebutan gitu. Ya Broncos masih rebutan. Broncos cuma rebutan sama Patriots buat jadi first seed aja dan kemungkinan Oh, kita ngomongin Chiefs ya ternyata ya. Kita ngomong ada Chiefs ya di conversation-nya ini. Oh. Jangan kaget ya kayak kalau tiba-tiba besok Gak sabar gue 5 Januari. jadi gue sih 76 gitu kan. Oke, berarti menurut cuma nih ya mungkin hot take ya kayak kok Chargers cuma emang abis gue lihat nih jadwal ya. Sebenarnya bukan masalah itu bukan cuma jadwalnya doang sih. Ini ketemu the pass rusher yang benar-benar serem semua ya. Texans. Ya kan, Broncos, ya kan, Eagles. Cowboys habis ada Quinnen Williams lebih oke ya kan. Emang ngeri sih, soalnya kan the entire Chargers oil cedera ya, literally left tackle dan right tackle mereka nggak ada, Joe Alt sama Rashawn Slater. This could be the death of Justin Herbert, man. Betul, walaupun Broncos nggak usah dihitung lah ya karena itu udah game terakhir dan kemungkinan Broncos lolos. Bakal set ya. Bakal settle kan udah lebih gede ya ketimbang bakal tim-tim set out the tim. entire tim kemungkinannya pas di week 18. Betul, udah mah rekornya bakal tembus, mainnya ketemu terakhir ya aman lah gitu. Ya dan karena OL-nya juga hilang berarti pass rusher Chiefs yang bapuk sekarang juga bisa jadi berbahaya. Tadi gue juga dengar soal Ardio bilang tentang Denver juga udah lock. Tapi lu sendiri kaget nggak sih kayak lu sama Ardio kaget nggak sih kalau misalkan Denver yang sebelumnya nggak diunggulkan untuk ya at least mereka paling masuk playoff doang, tapi sekarang mereka battling for first seed loh. Battling untuk first Lu seed. nanya gue sih, gue kaget banget. Kita nonton Broncos kan pas lawan Jets. Juga kita nonton Broncos di prime time kan. Itu offense itu barely functional. Ya nggak sih? I mean Bo Nix can pull magic here and there ya menurut gue. Kayak pas lawan Giants, although itu lebih ke defense-nya I think dibanding Bo Nix-nya. Atau Bo Nix yang kemarin ngelempar pas di lawan siapa kemarin tuh di prime time ya? Broncos tuh Lawan Commanders. Iya lawan Commanders, but outside that one magic throw, Bo Nix beneran kayak ya kan. Apalagi dia kalau ketemu pressure dia tuh panik gitu. Footworknya dia langsung happy fit kalau ketemu pressure. Makanya gue lumayan kaget. Tapi emang satu OL Broncos itu gokil banget, the best OL ya pass protection wise. Lo bisa lihat di semua metrics, mau itu ESPN, mau itu PFF. Broncos pasti pass protection nomor 1. Kedua, their defense is just crazy. Ya kan. Dari itu beneran DL, linebacker, secondaries rata, full of stats ya kan. Jadi emang lebih ke carry sama defense-nya sih, kayak Peyton Manning 2015 kali ya pas lagi jelek, although ya Bo Nix nggak sejelek itu sih. Cuma jujur gue kaget, gue beneran kaget karena gue nggak nyangka mereka bisa sejauh ini sih. 10-2 dengan point diferensial yang bahkan kalah sama Colts gitu. Sekarang mereka point diferensial dari Broncos ini sendiri kan adalah plus 66. Mereka 13 di peringkat 13 di points score. Tapi mereka make up in the defense pasti kan. Dan dan gue ngelihatnya juga sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat in the game in real time, kita nonton Jets waktu itu juga, dan beberapa game juga mereka tuh kayak bener-bener EV gitu loh offense ya kan, nggak kayak bergerak mungkin iya maybe, tapi kayak nggak stabil dan nggak konsisten gitu. Betul. Dan menurut gue ketika lawan Texans yang mereka menang 18-15 itu, kalau QB-nya CJ Stroud gue yakin lebih bisa menang Texans sebenarnya, but it's injury gitu kan ya, tapi mereka dari 10 win itu 8 dari kemenangan mereka itu dengan one score game. Jadi apakah mereka ini adalah this year Minnesota Vikings yang kayak musim lalu atau they actually legit with the defense? I think they are more legit di defense sih. Dia nggak kayak Minnesota Vikings kayak tahun 2022 ya. Iya yang kalah sama Giants di playoff kan. Yes. Nah, ya, terakhir gue senang tuh.
Enggak, I think they're not that fraud karena emang pas di situ itu mereka kebalik, mereka di carry offense at Donatel parah banget itu. This time I guess cuma gue penasaran sih sejauh apa nanti di playoff Bonix bisa carry this team ya. Because in the playoff it's gonna be different beast. Cuma so far kalau gue ngeliat emang I'm still like gue masih out sih dari Bonix great QB. I think he's just like good enough, especially the Sean Payton scheme with the best OL in the league, ya kan. Look, I think you can put anybody di Broncos quarterback position. Probably they're gonna have the same record. Kalau lu taruh Justin Herbert di situ mungkin mereka 12-0 kali. Oke. Bisa banget. Iya. Dan bisa banget. emang secara dari awal ya Broncos tuh kayak menang, bukan nggak meyakinkan secara offensively gitu. Kayak kemarin lawan Jets aja kan aneh gitu loh. First quarter doang kan tiba-tiba udah serang. Iya. Udah bisa 100 Bonix nih. kayak gokil gitu kan. Gokil kan, terus tiba-tiba kayak bensinnya habis gitu, kayak tiba-tiba kenapa gitu. Apa yang berubah? Cuman emang defense-nya kerja keras banget. Gue setuju emang decent karena gue ngelihat completion, gue ngeliat statnya pas completionnya 61%, berarti ya average lah ya. Below average. Tadi gue iseng baru cek average average completion quarterback itu sekarang 64. Oh, udah 64. Mereka dan dia tuh 61,6%. Nah, But mereka protect. Mereka mungkin kalau misalkan Joy yang tadi udah bilang tentang their offensive line is really good, mungkin itu salah satu weapon mereka ya. Offensive line really good karena Bonix sendiri juga walaupun completion-nya nggak terlalu bagus, tapi he's the least sacked QB di NFL. Yes. Nah, ya betul. Dengan give anyone time they can make all the throw. Cuma kayak yang tadi kita bilang kan sama Oka, EPA nih, kita ngomongin misalnya EPA expected point added per play-nya Bonix itu, dia tuh sama aja kayak Michael Penix, Baker Mayfield gitu. Is around that level kalau di EPA. With the best OL ya. With the best OL in the league by the way. Gitu. Jadi very underwhelming sih menurut gua. Dan ya, itu yang bikin gua nggak percaya kalau Broncos bisa go deep into the playoff because of Bonix actually. I might be wrong. Kalau salah ya udah salahin aja. Cuma that's the hill I stand on ya. But at least ya sekarang juga seenggaknya mereka menang dan lucu juga ya seed 1 dan seed 2-nya dari AFC sendiri adalah QB dari draft class yang sama gitu di 2024. Itu di Broncos ada Bonix, terus di Patriots ada Drake May. Tapi ya QB class 2024 is actually really good ya for now. For now very good sih menurut gua. Jarang-jarang ada 6 ada Bonix, Drake, Caleb, Jaden, Drake May, JJ, Bonix, Penix, ada 6 quarterback dan at least 5 di antara mereka fungsional kan, kecuali JJ McCarthy. Tapi nih, ya kan gue pengen nanya nih, ya kan buat Ardio. Apa namanya? Quarterback class kan banyak yang legendary ya. Ada yang tahun 2024 ya kan. Ada yang tahun 83, Elway, Jim Kelly, Marino, 2004, Eli, Big Sexual Assault, Rivers. Sorry, what? What Big Sexual Assault? Big Ben. Sorry, lu apa yang lu denger tadi? Big apa? Big Sexual apa? Nggak tahu sih, Big Abdul Carter mungkin. Big Abdul Carter. Ya, terus 2018 ada Lamar, Darnold, Baker, Allen, Josh Rosen. Ada 2020 juga ya kan, Hurt, Love, Herbert, Tua, Burrow, which is actually the best in the recent memory. Nah, Ardio, gue pengen nanya deh. Yap. Ya kan, ini lu bandingin nih 2024 kelas nih. Lu bandingin dari sampel 2 tahun aja ya. Jangan lu bandingin kayak wah dia menang Super Bowl atau gimana. Ya kan. Do you think 2024 kelas nih mereka bisa potensial untuk lebih bagus dibanding at least 2018 kelas atau 2020 kelas nggak? Soalnya at least until now di quarterback kelas 2018 dan 2020 yang menang Super Bowl itu cuma satu, which is Jalen Hurts. Yes. Love, betul. Herbert, Tua, Burrow, Darnold, Baker, Allen belum ada yang nyentuh Super Bowl. Super Bowl. Ya kan. Nah ya. Ya Burrow Apalagi Super Bowl menang. tapi kalah.
Ya kan? Ya, Menurut lu 2024 ada potensial buat lebih bagus dibanding kelas 18 atau 20 atau gimana? Kalau potensialnya cuma ngelihat Drake May sih ada. Karena di situ kalau gua ngebandingin statnya dari QBR, yang single digit cuma Drake May doang di atas. Sisanya Caleb, kalau ini via ESPN ya, Caleb itu peringkat 18 QBR-nya, Penix itu 17, Bonix 20, Jaden Daniels 21, Nine ya beneran Nine, bahasa Jerman Nine gitu, nggak ada. Nggak ada. 30, 3 paling terakhirnya itu ada di Genospeed 31, 32-nya nggak diikutin tuh. JJ McCarthy. Tapi yang gue lihat juga mereka ada improvement lah dari tahun sebelumnya, kayak Caleb bisa lebih comfortable, terus Bonix sih ketolong OL yang bagus, tapi ya barely functional lah, kayak 61 dari 64% masih oke lah. Masih ya nggak oke banget, tapi maksudnya nggak jauh lah untuk room for improvementnya. Michael Penix masih bisa main dan decent starter. Jaden Daniels first seasonnya bagus, bisa nembus jauh di playoff, walaupun sekarang agak sophomore slump sampai cedera juga kan. Jadi ya they have potential kalau kita ngebandinginnya sama progresnya, tapi kalau misalkan ngebandingin sama achievementnya itu masih agak jauh sih. Soalnya 2018 Lamar sama Allen itu kan ya MVP, 2020 ada dua Super Bowl finalis, ada Jalen Hurts yang menang, ada Burrow yang sekali tapi kalah gitu. Jadi masih meyakinkan, tapi masih panjang jalannya. Masih panjang ya? Masih panjang banget. 20. Oke. Nah, buat gue setuju. Gue sebenarnya ini 2024 kalau lo ngomong ya pasti ke carry Drake May sih sekarang, ya nggak sih? Kayak Drake May lagi, I think, tapi sekalinya ada 2024, I guess Drake May, in a 2-year sample ya, menurut gue he's done much more than Josh Allen, Lamar, ya kan. Kalau ingat 2 tahun pertama mereka itu lumayan, ya Lamar tahun kedua oke banget sih, dia menang, dia kayak MVP level, yes. MVP Ya, Herbert 2 tahun pertama juga oke ya kan. Burrow tahun pertama mereka dia cedera kalau nggak salah kena ACL, seingat gue. 2020 Burrow cedera, tapi 2021 dia masuk Super Bowl 2021. Iya, dia masuk Super Bowl. Comeback-nya bagus lah. Betul. Ya, Hurts is Hurts. Love 2 tahun pertama nggak main. Ya, so interesting ya. Gue masih I guess 2024 might be, kalau dari gue personally, I think will be better dari at least 2020 sih menurut gue. I think Drake May is just flat out will be better than Burrow and Herbert. Dan Jaden Daniels, Caleb Williams might be as good as Hurts, ya kan? Love. Gak mungkin dong Drake May bust atau kenapa-napa. Gak mungkin dong. Masa sih Drake May ngebust tiba-tiba jadi jelek? Iya. Gak mungkin gak sih? Ya, comparisonnya bagus lah, 2024 ke 2020 lah tadi. Iya. Ada itu ya, JJ McCarthy inilah bisa di-compare sama tua lah. JJ McCarthy nggak bisa, itu lo masih, ya Allah, JJ McCarthy nggak bisa di-compare sama siapa-siapa nih sekarang, Tim Boyle. Nah, gue pengen pertanyaan berikutnya ke Oka nih, dari semua kelas nih Kak, kan ini kan NFL quarterback driven league kan dari dulu sampai sekarang ya kan. Lu nggak punya quarterback, lu nggak mungkin menang, lu nggak mungkin kemana-mana. Kalau lu nih di antara semua kelas yang tadi gue sebutin, quarterback kelas apa yang favorit lu? Boleh di luar itu ya kalau ada yang lu suka. Dan alasannya kenapa, of course. Oke, gue mungkin ambil yang setelah tahun 2000 aja ya, berarti nggak terlalu jauh ke belakang. Kalau honorable mention satu, mungkin kayak 2017, they have Mahomes, they have someone yang suka pijit. Dan Mitchell Trubisky actually winning a playoff games. Betul. Enggak, kalah lawan Eagles waktu itu yang double doing. Dia menang Pro Bowl paling enggak. Dia pernah masuk Pro Bowl, Trubisky. Questionable Pro Bowl bareng Tyler Huntley. Dan juga honorable mention lain mungkin kayak 2016 ada Carson Wentz yang
sophomore-nya dia MVP runner-up, Jared Goff, first overall pick, dan fourth round pick mereka ada Dak Prescott. Betul. Ada Dak Prescott. Tapi yang gue sebenarnya somehow kayak punya soft spot ya, kayak menurut gue ini QB class yang orang somehow nggak terlalu banyak bicarain. Padahal di situ ada Super Bowl champion, ada Super Bowl MVP, ada Pro Bowlers, dan menurut gue adalah satu QB yang pas dari college ke NFL itu benar-benar hype-nya sebelum ada tank for Trevor, sebelum ada tank for Tua. Dulu pernah ada di draft tahun 2012 ada istilah namanya suck for luck, yaitu adalah Andrew Luck. Andrew Luck sampai sekarang menurut gue dia adalah one of the best prospect QB ever gitu dari college. Iya. Jelas. Ya lu ingat kan hype-nya dari Andrew Luck kayak gimana? Betul. Itu kayak savior of everything dulu pas dia keluar dari 2012. Saking bagusnya Andrew Luck dari prospek dia college ke NFL, Indianapolis Colts itu dulu berani untuk nge-cut Peyton Manning. Cut Peyton Manning loh. Iya, waktu itu Peyton Manning juga cedera nggak sih? Karena dia sempat awal musim 2011 dia sempat cedera di leher, habis itu out for season. Dan mereka karena dapat first overall pick, mereka milih younger prospect in Andrew Luck over and also first overall pick Peyton Manning gitu. Dan Peyton Manning akhirnya masuk ke Broncos, menang MVP, dan the rest is history. But 2012 juga a lot of great QBs. Salah satunya juga yang Andrew Luck walaupun one of the best prospect, tapi dia nggak pernah menang Heisman. Yang menang Heisman di tahun sebelumnya, di 2012, itu adalah RG3, Robert Griffin III. Dan Robert Griffin III sama ceritanya mirip sama Jayden Daniels. Jayden Daniels masuk ke Washington, juga jadi kayak hopeful di Washington juga, dan cepat kena cedera juga. So it's kind of tragic story-nya. Selain itu juga di kelas ini ada beberapa Pro Bowl seperti Ryan Tannehill, terus ada Kirk Cousins juga ada di draft ini. Dan tadi gue bilang ada 2 Super Bowl champion dan 1 Super Bowl MVP. 2 Super Bowl championnya adalah Russell Wilson. Russell Wilson ada di draft ini di third round, dan di third round juga ada Super Bowl MVP, Super Bowl champion. Kalian masih ingat tentang Nick Foles? Nick Foles is in this draft. Jadi total tuh ada 6 Pro Bowler di dalam draft ini aja. Dan satu diantaranya yaitu Russell Wilson udah punya 10 Pro Bowl. So, this draft is really good. Tapi kayak somehow orang nggak terlalu banyak bicarain ini kayak one of the great QB class. Karena mereka lebih banyak lihat 2004, 2018, 1983 dengan Elway, Jim Kelly, Dan Marino, terus juga ada 3 QB lain di first round. But 2012 mungkin selain yang lu udah listing adalah one of the best QB class maybe ever. That's itu pilihan gue. Gue sampai lupa loh di 2012 pas gue liat listnya, there is a goddamn good list. Tannehill was okay loh di Titans, di karirnya somehow di hidupin lagi sama Arthur Smith. Iya. Dan dia sebenarnya juga serviceable pas di Dolphins di 2000 pas dia masih di Miami. Ya ada Bass 1, ada Brandon Whedon. Kalau misalkan dari grafik yang gue tunjukin tentang NFL Draft 2012, lu bisa lihat Andrew Luck 22 tahun, RG3 22 tahun, Tannehill 24, Osweiler 21, Russell Wilson 23, Nick Foles 23, Kirk Cousins 24, Brandon Whedon 28 tahun. Gue masih lucu aja sih ketawa kalau misalkan ngeliat Brandon Whedon di NFL Draft umur 28 tahun. Itu kayak gue di draft besok nih. Gue juga kayak gue tiba-tiba di call sama Cleveland Browns untuk di draft first round pick loh. Iyalah gue tapi sedih sih kalau sumpah itu Colts, mereka kayaknya emang dikutuk sama football gods karena nyanyiin Andrew Luck. Cuma 6 tahun kan Andrew Luck main di NFL. 6-7 tahun. Iya. Kayak 7 musim. Kayak lu bayangin abis itu Colts baru take their OL seriously. Lu bayangin kalau Luck masih ada di Colts sekarang, with this OL, with this weapon.
Dia probably Ya Super mungkin Bowl. ya bakal setara-setara sama inilah, sama Peyton seenggaknya. Iya. Peyton Dia dia tahu might be good, winning it all. Iya. Iya, that's how good. Andrew Luck. Luck masih 35 coy, dia masih bisa main. Cuma emang Colts siapa tuh GM-nya dulu? Yang gua kesel. Ryan Grigson. Ryan Grigson. Dan coachnya masih Chuck Pagano. Ya, ya Allah, itu Grigson my sekarang di God. Vikings masih aja yang mau hire dia. Oke, Karena bisa ngedraft Andrew Luck aja kali. iya, gue juga bisa ngedraft Andrew Luck. Lu naruh anak Warkop semua bakal ngedraft Andrew Luck anjir di tahun 2012. Iya, 2021 gue draft Trevor gitu kan gampang. Itu Gampang banget emang. Iya. Gue punya fun convo sih. Ini quick aja. Semua gue udah tahu kalau jawaban Andra pasti bilangnya Drake May, Farhan pasti jawabnya Jared Goff. Ya kan. Nah, tapi kalau lo milih one of those QB that you mentioned to start your franchise to build around right now nih, kalau lo bisa pilih regardless mereka dari 2000 berapapun, siapa yang lo mau pilih? Enggak banget, Goff anjing kalau kagak bisa pilih, gue bakal pilih Goff. Goff di honorable mention aja tadi soalnya dari 2016. Han, kalau lo bisa milih quarterback, siapa Han yang lo mau pilih? Nomornya 9 sih sekarang. Nomor 9. Oke, nomor 9. Menarik. Ada clue lain nggak? Clue lain. Dia putih. Putih. Dia putih. Oke. Oke. Tinggi nggak? WR-nya WR1. WR-nya WR1. Dari WR satunya dari LSU kan? WR1-nya dari LSU. LSU, ya benar. Benar. Udah ketebak nih. Menarik. Udah ketebak. Sering cedera nggak? Sering cedera nggak? Iya, baru cedera kemarin. Baru cedera kan? Baru cedera. Udah depannya J bukan? Kasih tahu namanya lah, udah tahu lah siapa. Udah tahu ya kan pasti. Mungkin ya. hitungan 3 kita coba sebut ya. 1, 2, 3. JJ McCarthy. Mas Mayer. bisa gitu pilihannya. Bisa. Anjir. Bener lagi. Joe Burrow sama JJ McCarthy banyak kesamaan. Sama-sama J. Sama-sama aura ini lagi, aura farmer dua-duanya. Bedanya satu kayak farmer beneran. Iya, satu farmer beneran, Ya. lebih cocok tanam dibanding quarterbacking. Kalau Andra gue udah yakin pasti jawab Drake May, ya kan? Udah nggak mungkin dong Iya, Drake May. nggak ada jawaban. Udah. Enggak Tom, iyalah Drake May. Tom Brady, enggak lah. Drake May lah. Ya pasti Drake May. Lo di antara Mahomes, Josh Allen, Lamar, pasti gue yakin lo juga milih Drake May kan? Lu taro Peyton Manning, Drew Brees sama Ben Roethlisberger, gue pilihnya Drake May aja. Drake May gokil. Ardio, lu pilih siapa Ardio? Kalau lu nih milih franchise, lu bisa milih apa aja loh. Gak harus Mahomes, gak harus Daniel Jones. Siapa yang lu pilih? Gue tetap milih Mahomes sih. Lo tetap pilih Mahomes. Gue lebih suka karena gue terpincut sama Mahomes yang punya magisnya gitu. Lari apa ya kayak kemarin gitu, lari yang lempar ke Xavier Worthy dari third and long. Itu kan abis di tackle, abis loncat-loncatin. Kayak keluar dari situasi sulit dengan lemparan-lemparan anehnya sih menurut gue itu kayak satu weapon yang sangat penting ya. Dan itu bisa jadi game changer. Karena waktu lawan Super Bowl juga yang waktu lawan Buccaneers walaupun gagal kan banyak kayak gitu-gitunya kan. Udah dikejar habis-habisan. Iya, itu parah sih, itu Mahomes kayak mau mati. Itu Mahomes gua mau nonton, mati sih, oilnya parah banget. Gua nontonnya juga lemes buat ngeliat tuh Mahomes, matanya udah kayak hilang, apinya gitu udah lesu banget, udah kayak tinggal ya udah gue ngelempar aja dah. For the sake of entertainment, tapi ya itu yang gue senang dari seorang quarterback sih, karena kalau misalkan kita mau cari yang bisa scramble, bisa lari, bisa punya pocket awareness itu banyak lah yang punya, tapi kalau misalkan punya kemampuan ngelempar yang out of form dan masih bagus ya itu jarang. Dan gue senang di situnya. I see, mirip-mirip Jackson Dart lah ya kalau kayak gitu. Minus nggak headbutt aja ya, minus nggak headbutt aja betul, ya. Betul. Kalau lu Kak, ya siapa yang lu pilih?
Ini berarti gue milih pas dia coming out of college atau sekarang aja gitu? Yang Lu sekarang. milih dia coming out of college. Jadi lu key quarterback yang pilih coming out of college to lead your favorite franchise right now. Siapa tuh kira-kira, Kak? Berarti gue bisa milih dari 2012 juga kan? Kayak yang gue sebut Boleh. tadi. Siapa pokoknya favorit quarterback lu? 2017 Kak, 2017. Jaga mulut Anda. Jaga mulut Anda. Tapi yang 2017 juga sebenarnya bagus sih. Karena menang National Champions juga. Dan salah satu one of the best prospect waktu coming of college. Tapi gue tuh kayak somehow tuh kayak pengen rooting for Andrew Luck banget sih. Dan gue menurut gue juga Andrew Luck adalah QB yang paling komplit coming of college. Floor-nya tinggi banget dan dia juga masih punya ceiling yang tinggi banget. Dia being let down sama offensive line, sama front office, sama weapon dia cuma T.Y. Hilton. Sama I don't think they have any running back gitu. Dia gak punya running back yang oke. Siapa? Trent Richardson? Enggak lah. Enggak. Jadi even dengan weapon yang cuma T.Y. Hilton aja, dia 2014 bisa masuk AFC Championship. Ya, mungkin Andra tahu apa yang terjadi di 2014 AFC Championship ya. Apa yang terjadi di situ? Bolanya gempes. Bola gempes. Biji kempes. Ya. Tapi ya, Andrew Luck sebagai prospek QB itu gue kalau jadi GM gue pasti mau ngambil prospek sebagus Andrew Luck ya. Jadi yes, itu pilihan gue. Iya sih, Andrew Luck cuma dikasih Ty Hilton sama The Corpse of Reggie Wayne itu parah banget sih. Dia sama gue inget juga dikasih apa yang tersisa dari Andre Johnson. Andre Johnson. Ada orang tua Reggie Wayne juga ada di situ. Udah terakhir itu dia udah running back dia Marlon Mack lah, Nyheim Hines. Udah gak jelas anjir, kasihan gue. Nah tapi kalau Andrew Luck lu bayangin Andrew Luck, itu benar-benar sedih sih gue kalau bayangin Andrew Luck di Colts sekarang. Colts might go all the way with Andrew Luck right now. And Andrew Luck with this offense yang Colts tahun ini itu bisa jadi first seed. Wah, really first seed banget. Itu OP man. Mereka unbeatable man kalau ada sama Andrew Luck. Lu bayangin ada Jonathan Taylor, Michael Pittman, Tyler Warren with that OL. Sayang banget. That's probably it for now ya. Minggu depan kita bakal review all the necessary games, terutama ada Lions Packers, ada Browns Titans, ada Jaguar Colts, ada minggu depan udah banyak game seru, Chiefs Texans. We'll talk about more games next week. Hope you guys enjoy this episode and stick with us. Jangan lupa juga untuk follow our social media di WRKP Media di Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Jangan lupa ada the latest installment of iShell 21 di Real Play NFL, right? And I hope you guys enjoy this episode and see you next week. Bye bye.